Alhamdulillahi wassana'i lillah Rabbis samawati wa rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para jamaah salat Jumat rahimullah, marilah kita semua senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagai bentuk penghambaan kita kepadanya atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Terutama nikmat keimanan, sehingga kita pada hari ini bisa tetap menghambakan diri di hadapannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang paling sempurna, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, sehingga dengan selalu membaca salawat tersebut kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita telah memasuki pekan terakhir bulan Jumadil Akhir, dan tentu sebentar lagi kita akan memasuki salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Bulan di mana banyak beberapa amal yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan, serta bulan di mana banyak peristiwa-peristiwa penting Islam terjadi. Dan salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang hampir setiap tahun kita rayakan bersama. Tentu di balik peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut tidak hanya kita rayakan begitu saja. Ada hal yang menarik dari ayat yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi tersebut yang bisa kita ambil faidah dan hikmahnya. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala merekam peristiwa kejadian Isra Mi'raj Nabi tersebut dalam surat Al-Isra ayat ke-1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat tersebut ada hal yang cukup menarik bagi kita untuk ditadabburi bersama, yaitu tentang bagaimana Allah Ta'ala menyebut Nabi Muhammad sebagai hambanya. Dalam ayat tersebut Allah tidak langsung menyebut Nabi Muhammad sebagai Nabi ataupun Rasulnya. Justru dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata abdihi untuk menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengutip keterangan Al-Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Syafatut Tafasirnya, beliau berkata bahwa
penyebutan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad dalam ayat tersebut sebagai seorang hambanya bukan tanpa alasan. Hal itu menunjukkan bahwa penyebutan Nabi sebagai hamba Allah Ta'ala dalam ayat itu sebagai bentuk pengakuan Allah terhadap penghambaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lanjut, kata beliau menjelaskan bahwa predikat atau gelar tertinggi dan termulia di muka bumi ini, kata beliau, yaitu gelar Abdullah atau hamba Allah. Gelar apapun yang kita raih di muka bumi ini, sejatinya gelar terbaik bagi seorang adalah pengakuan Allah kepada kita semua sebagai hambanya kelak di akhirat. Pengakuan Allah Ta'ala terhadap seseorang bahwa dia diakui sebagai hambanya. Hal ini selaras dengan firman Allah Ta'ala dalam ayat lain yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam ayat tersebut secara tekstual dijelaskan bahwa syarat dan ketentuan seseorang bisa menjadi ahli surga adalah harus mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya dan termasuk golongan ibadi, hamba-hamba Allah terlebih dahulu. Mengenai hal ini, Al-Imam Al-Qadiyat memberikan pernyataan yang menarik dalam salah satu makalahnya. Kata beliau, sebuah kemuliaan bagi saya ketika kelak saya menghadap Allah Subhanahu wa taala, saya termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala akui sebagai salah satu hambanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam hal menggapai dan memperoleh gelar hamba Allah tersebut tentu tidaklah mudah, dan salah satu caranya adalah menjalankan perintah Allah yang terkandung dalam ayat surat Al-Isra tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat tersebut menceritakan peristiwa terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang kemudian mendapat perintah kewajiban sholat 5 waktu. Oleh karenanya, untuk mendapat pengakuan sebagai hamba Allah yang sejati, tentu kita harus menjaga dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang berupa sholat 5 waktu tersebut. Memperbaiki sholat kita baik dengan cara melaksanakannya tepat waktu atau menyempurnakan sholat kita untuk lebih baik lagi. Hal itu sebagai bentuk keinginan dan tekad kuat kita agar kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kita diakui sebagai hamba Allah. Dan tentu kebahagiaan dan keberuntungan yang tiada tara ketika kita mendapat pengakuan Allah sebagai hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulah ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas
ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarukum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'ir ashabi Rasulillahi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wansur man nasrad din wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba والزلازل والميحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل أكبر. قيموا الصلاة.